2471037, Yesi Irianti dengan NPM 2471036, Rolianti dengan NPM 2471038, dan yang terakhir adalah Agil Nurul Wijayanti dengan NPM 2471003. akan menjelaskan terkait analisis industri dengan bidang sektor teknologi dengan menggunakan Porter 5 Force. Yang pertama adalah latar belakang. Sektor teknologi Indonesia mengalami percepatan signifikan dalam dekade terakhir. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi digital di sektor publik dan swasta dan mendorong munculnya perusahaan teknologi dengan nilai kapitalisasi tinggi di BI. Emiten seperti MTDL, EMTK, MLPT, dan GoTo menunjukkan pertumbuhan volume transaksi terbesar, mencerminkan potensi strategis namun juga tekanan persaingan yang kompleks. Berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama adalah struktur persaingan. Bagaimana struktur persaingan industri teknologi bagi masing-masing emiten. Yang kedua adalah 5 kekuatan Porter, yaitu kekuatan atau ancaman apa yang dihadapi dari sudut 5 kekuatan Porter. Dan yang terakhir adalah posisi yang strategis. Bagaimana posisi strategis dan daya saing emiten berdasarkan analisis. Gambaran umum sektor teknologi. Sektor teknologi adalah pilar utama pertumbuhan ekonomi modern Indonesia. Digitalisasi di bisnis, pemerintah, dan kehidupan sosial mendorong permintaan solusi berbasis teknologi. Perusahaan teknologi di Bursa Efek Indonesia beragam, dari penyediaan solusi, TI, dan perangkat keras, yaitu MTLD, MLTP, PT, hingga plafon digital terintegrasi GoTo, EMTK. Pertumbuhan didorong presentasi internet melampaui 220 juta pengguna pada tahun 2024. Meskipun prospek menjanjikan tentang meliputi ketergantungan teknologi impor, investasi, riset besar, dan regulasi keamanan data. Sedangkan model Post 5 Force yaitu dikembangkan oleh Michael Opavic tahun 1979. Model ini menganalisis daya saing industri melalui 5 kekuatan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas jangka panjang, yaitu dengan pendatang baru, kemudahan perusahaan memasuki pasar. Untuk pemasok yaitu pengaruh penyediaan input terhadap harga dan ketersediaan. Sedangkan rivalitas yaitu integrasi persaingan antar perusahaan yang harus ada. Dan untuk pembeli adalah pengaruh konsumen terhadap harga dan kualitas. Untuk substitusi yaitu ancaman produk alternatif dengan nilai sama atau lebih tinggi. Analisis 5 kekuatan. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau moderat. Hambatan masuk signifikan dari kebutuhan modal besar, reputasi merek, dan akses teknologi mutakhir seperti MLPT dan MTLD. Mempertahankan posisi kuat melalui kolaborasi vendor global dan jaringan klien luas. Untuk GoTo menghadapi ancaman lebih tinggi dari struktur inovatif. Yang kedua yaitu kekuatan pemasok yang tinggi. Tergantung tinggi pada vendor global seperti HP, Dell, Microsoft, Watch. MTLD mengurangi resiko melalui perjanjian kemitraan strategis yaitu GoTo dan EMTK mengembangkan infrastruktur cloud internal di verifikasi penyediaan layanan.
Yang ketiga yaitu kekuatan pembeli yang signifikan. Konsumen memiliki daya alternatif dengan biaya berpindah rendah. Klien Kalpat, MLPT, dan MTLD mengharapkan kualitas tinggi dan keamanan data. Untuk pengguna GoTo dan EMTK, mudah beralih pada aplikasi alternatif menuntut inovasi berkelanjutan. Ancaman substitusi dan rivalitas. Ancaman substitusi sangat tinggi, yaitu inovasi deskriptif terjadi cepat. MLPT dan MTDL menghadapi solusi open source dan call internasional. GoTo EMTK bersaingan dengan platform global yaitu Amazon, YouTube, TikTok, Shopee, mitigasi melalui lokalisasi konten dan integrasi ekosistem. Intensitas revitalisasi tinggi, MLPT dan MTDL bersaing dalam pasar solusi TI korporat berbasis diferensi kualitas. EMTK dan GoTo menghadapi persaingan harga dan inovasi fitur ketat dari pemain regional. Revitalitas tinggi mendorong efisiensi dan standar kualitas lebih baik. Kesimpulan analisis, sektor teknologi Indonesia berada dalam tahap pertumbuhan strategis yang kompetitif dan dinamis. Kombinasi peluang jangka panjang besar dengan tekanan eksternal kuat dari globalisasi, inovasi cepat, dan perubahan perilaku konsumen digital. MLPT, MTDL, posisi stabil fokus B2B dan infrastruktur TI dengan margin keuntungan relatif stabil. GoTo unggul dalam inovasi dan skala ekosistem, namun menghadapi resiko profitabilitas dan persaingan substitusi. EMTK masa transisi menuju digitalisasi penuh dengan tantangan model bisnis media konvensional. Strategi rekomendasi. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Investasi untuk produk dan layanan digital relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, keamanan cyber. Penguatan perlindungan data untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memenuhi regulasi. Yang ketiga, kolaborasi strategis. Kerja sama dengan startup, universitas, dan lembaga riset untuk adopsi teknologi baru. Yang keempat, ada ekspansi digital. Optimalisasi e-commerce, fintech, and cloud computing dan dengan potensi pertumbuhan tinggi. Yang kelima, ada pengembangan SDM, pelatihan digital skill dan transformasi budaya kerja berbasis inovasi. Yang keenam, ada prinsip ESG, penerapan berkelanjutan untuk menarik investor jangka panjang dan menjaga reputasi. Sektor teknologi Indonesia memiliki daya saing potensial besar, namun membutuhkan strategi nasional terintegrasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat kapabilitas teknologi domestik dalam riset, keamanan cyber, dan transformasi digital industri. Saran bagi pemerintah yaitu perkuat ekosistem inovasi melalui insentif, inovasi teknologi, kolaborasi universitas industri, kebijakan keamanan cyber, dan program transformasi digital UMKM. Saran bagi perusahaan, fokus inovasi produk, efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan tentang digital untuk bersaing jangka panjang. Saran bagi investor, pertimbangkan analisis fundamental dan posisi strategis. Emiten solusi IT menunjukkan stabilitas, sementara perusahaan digital besar memiliki potensi pertumbuhan tinggi dengan risiko volatilitas lebih besar. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.